akan melakukan sosialisasi budaya positif untuk murid dan juga untuk rekan sejawat. Rencananya untuk yang murid saya laksanakan di akhir bulan Agustus, sedangkan untuk rekan sejawat saya sosialisasikan di tanggal 5 September 2022. Monggo silahkan untuk sosialisasi kepada anak-anak dan teman-teman, kerjakan dengan baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya juga minta izin untuk menggunakan sarana dan prasarana untuk kelancaran sosialisasi saya, Bu. Monggo gunakan alat-alat itu, sarana dan prasarana digunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti dikembalikan pada tempatnya dan kembalikan semula. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pagi ini Bu Susi membawa sticky-note. Untuk apa? Nah, kalian pasti bertanya-tanya. Sticky-note nanti kita akan membuat keyakinan kelas bersama ya. Keyakinan kelas itu untuk apa, Bu? Nah, keyakinan kelas itu nanti kalian pengen kelas kita seperti apa? Nanti kalian bisa menuliskan pada sticky note ini. Nanti Bu Susi bagi 2 lembar. Kalian menuliskan 1 atau 2 keinginan kalian seperti apa agar kelas kita nanti bisa nyaman dan aman. Nah, nanti Bu Susi akan bagikan 1 per 1 ya. Silakan mulai dari Vino, silakan ini. Ya. Boleh ditulis 1 atau 2 ya. Silakan menulisnya. Sudah selesai, boleh ditempel di papan tulis sebelah kiri ya. Silakan ya. Silakan ditempel. Kalau yang belum silakan ditulis dulu ya. Bagi yang sudah ditempel di sebelah kiri ya. Nah, ini kalian sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Jadi setelah keyakinan kelas kita buat menjadi kalimat, kita akan baca bersama-sama keyakinan kelas kita. Ya, yang pertama keyakinan kelas kita seperti apa? Yang berisi keyakinan kelas kita akan tempel pada dinding kelas kita. Kalian mau membantu Bu Susi? Mau. Besok kita akan membuat poster keyakinan kelas.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahna Sania Husna. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan umpan balik tentang keyakinan kelas yang sebelumnya telah dibuat bersama Bu Susi. Yang saya rasakan setelah dibuat keyakinan kelas dan diterapkan dalam kelas yaitu terciptanya kelas yang nyaman dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelani. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan umpan balik tentang keyakinan kelas yang sebelum telah dibuat dengan bersama Bu Susi. Yang saya rasakan setelah dibuat keyakinan kelas dan diterapkan dalam kelas yaitu terciptanya kelas yang disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini Bu Susi ingin mensosialisasikan tentang budaya positif, ya. Budaya positif itu apa? Budaya itu apa? Itu positif. Kalau budaya apa? Nah, betul, kebiasaan ya. Jadi ini berkaitan dengan kebiasaan baik. Nah, anak-anak, kalian kemarin kan sudah dibagi ini ya, profil pelajar Pancasila. Nah, ini di dalamnya mengandung banyak makna ya, mengandung banyak makna. Ada berapa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apalagi? Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berarti ada berapa nilai? Berapa? Kok 9? 6 ya, 6. Coba dihitung lagi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu jadi 1 ya. Kemudian berkebinekaan global 2. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Yang keenam bernalar kritis. Nah, kemarin sudah diajarkan dengan lagu ya. Nah, budaya positif di sini itu untuk menanamkan karakter murid-murid agar memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu apa, Bu? Pasti kalian ditanya. Motivasi intrinsik itu yang berasal dari diri kalian, bukan karena wah nanti takut dihukum sama Bu Susi, atau aku ingin piket yang baik biar nanti dipuji Bu Nurjana, ya. Atau kalian, saya nanti pelajaran mau mendengarkan biar dipuji Pak Seno, tidak boleh seperti itu ya. Atau kalian, saya harus menjadi anak yang manis biar disayang sama Bu Ida. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti bukan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik tadi berasal dari mana? Iya betul, dari diri sendiri. Jangan dari orang lain. Jangan berasal dari faktor ekstrinsik. Ekstrinsik itu faktor dari luar. Misalnya takut karena hukuman, ingin dipuji, ingin mendapatkan imbalan, itu tidak boleh ya. Kita di sini ingin mengulik satu persatu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalian sudah melakukan belum? Contohnya apa coba? Apa? Sholat. Sudah melakukan? Anak kelas 1? Sudah? Sudah? Sholat? Sudah. Tapi bolong-bolong, Bu, tidak apa-apa. Bolong-bolong hari ini, hari Senin bolong 1, hari Selasa jangan bolong 2 ya. Ya, Okta ya. Harus lengkap ya. Sholat ada berapa? Sholat wajib 5 waktu ya. Berarti itu harus ditanamkan dari kecil. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini itu contohnya misalnya kita berkulit putih.
teman kita ada yang berkulit hitam, kita tidak boleh mencela, ya. Misalnya ada yang berambut keriting, ada yang berambut apalagi lurus, kita juga tidak boleh membanding-bandingkan, ya. Tidak boleh membanding-bandingkan. Kita harus menjadi satu kesatuan, yaitu apa? Indonesia, ya. Seperti slogan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Ya, pintar kalian, memang anak hebat ya. Yang ketiga, gotong royong. Nah, gotong royong contohnya bisa dilaksanakan dengan piket, ya. Itu disuruh apa kemauan kalian sendiri? Mana? Oh, keyakinan kelas. Iya, ada yang jawab keyakinan kelas. Betul. Itu keyakinan kelas. Misalnya ada sampah di lapangan, kita harus mengambil. Jangan, itu bukan sampahku Bu, itu sampahnya Dela. Tidak boleh. Kita harus mengambil sampah itu tanpa disuruh, ya. Kemudian gotong royong apa lagi contohnya? Apa? Selain piket kelas kalau di sekolah? Ya betul, kerja bakti, anak yang hebat ya, kerja bakti. Nah, nanti kalau kerja bakti tanpa disuruh, kita tetap harus melaksanakan kerja bakti dengan tertib dan baik, ya. Jangan ayal-ayalan. Iku kelasmu, jangan. Nah, kita di sini satu SD, kita membersihkan lingkungan SD. Kemudian yang keempat yaitu mandiri. Mandiri ini apa? Mandi sendiri. Mandi sendiri, oh tidak mandi sendiri ya. Mandiri itu melakukan sesuatu sesuai apa keinginan diri sendiri, tapi jangan keinginan yang tidak baik ya. Misalnya mengerjakan tugas, ada PR, yang mengerjakan tugas siapa biasanya? Ibu atau bapak? Oh ya, diri sendiri. Ada yang bilang bapak. Nah, yang mengerjakan PR itu kita sendiri. Boleh dibantu dengan orang tua kita, ya. Kemudian selanjutnya kreatif. Contohnya apa kreatif? Ya betul, membuat keterampilan. Siapa tadi yang menjawab? Saiful. Tepuk tangan untuk Saiful. Jadi ya membuat keterampilan. Membuat keterampilan, misalnya Bapak Ibu guru anak-anak membuat keterampilan dari bahan bekas misalnya. Kalian dibuatkan apa membuat sendiri? Membuat sendiri. Nanti kita sudah kreatif dari bahan bekas, ya. Dan yang terakhir yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis itu apa Bu? Sakit itu Bu? Tidak, ya. Tidak sakit. Bernalar kritis itu kita misalnya Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan pemantik, berarti kalian harus aktif dalam menjawab, ya. Jangan takut salah, ya. Salah tidak apa-apa, tapi kita harus belajar dari kesalahan itu. Sudah? Nah, sekarang Bu Susi ingin mengecek kalian sudah hafal belum lagu Profil Pelajar Pancasila. Ayo kelas 1 sudah bawa teksnya? Sudah. Kelas 2? Sudah. Kelas 3? Oh sudah hafal kelas 3 ini. Kelas 4? Sudah. Kelas 5? Tidak bawa tapi sudah hafal ya. Kelas 6? Pasti sudah hafal ya. Sekarang Bu Susi akan dibantu sama Bu Ida untuk menyanyikan Profil Pelajar Pancasila. Yang sudah hafal tidak usah bawa teks, tidak apa-apa. Yang belum hafal nyontek teksnya ya, nyontok teksnya ya. Bareng-bareng ya, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada
kalian bersama Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Demikian sosialisasi budaya positif dari Bu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Bandung, rekan-rekan guru SDN 1 Bandung yang kami hormati pula. Sebelum acara sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Susi Yustiningsih SPD, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kami aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, marilah acara sosialisasi budaya positif pada saat ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu penyampaian sosialisasi budaya positif oleh Ibu Susi Yustiningsih SPD. Kepadanya dipersilahkan. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Semoga budaya positif ini akan memberikan imbas kepada sekolah kita sehingga sekolah kita bisa menjadi maju. Semoga dengan pengimbasan ini kita dapat mempraktekkan dalam lingkup sekolah SDN 1 Bandung. Nah, tetapi sebelum itu kita harus mengubah paradigma kita. Ini adalah seandainya Bapak Ibu guru menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru sekalian, kira-kira kalau ada orang yang ingin mengetahui apa isi genggaman yang ada di dalamnya, kira-kira bagaimana? Apakah Bapak Ibu memperbolehkan mengetahui isinya atau bagaimana? Boleh? Oh, tidak boleh. Kira-kira Ibu Ani, kenapa Ibu Ani, apa alasan Ibu Ani memperbolehkan mengetahui isinya? Karena setiap orang mempunyai hak yang sama untuk bertanya. Oh gitu ya, tidak apa-apa. Bu Ida, alasan apa yang membuat Ibu Ida tidak boleh mengetahui orang lain mengetahui apa yang Ibu Ida genggam? Oh ya, semuanya itu pasti memiliki alasan tersendiri, tidak apa-apa. Tetapi paradigma itu, kalau kita terhadap murid kita, ada beberapa ilusi ya, perubahan kata-kata kita harus mengubah paradigma itu. Ilusi tersebut, menurut Wilhelm Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi. Konsepsi itu perbedaan pendapat tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru selalu berpikiran bahwa murid itu harus mengikuti gurunya. Padahal ilusi itu hanya ilusi. Tidak semua murid harus mengikuti gurunya. Tetapi kita harus memberikan kontrol bahwa murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri untuk mengiyakan keinginannya atau boleh mengatakan tidak pada keinginan. Tetapi guru tidak boleh, ya kamu tidak boleh,
Guru hanya memberikan jalan, memberi jalan atau mengontrol muridnya. Kemudian ilusi yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal ada penguatan yang bersifat negatif, itu bisa efektif dan bermanfaat. Semua itu harus disesuaikan dengan kondisi murid itu. Ilusi yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita tidak boleh memberikan pernyataan seperti itu ya. Kritik itu tidak melulu membangun dan tidak melulu memberikan efek yang baik atau efek yang buruk. Dan ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai pendidik, kita pasti lebih dewasa daripada murid kita. Nah, keempat ilusi itu yang menunjukkan bahwa kita harus mengubah paradigma kita sebagai pendidik. Kita harus mampu mengontrol diri kita untuk menjadi seorang pendidik yang bisa mengejawantahkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Tutwuri Handayani, yaitu inarso sebutulodo enradyo manengkarso Tutwuri Handayani. Ya, sebagai pendidik kita harus menerapkan enarso sebutulodo. Kemudian menurut Ki Hajar sendiri, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Semisal ada anak yang ingin belajar, itu bukan dari motivasi gurunya, tetapi memang dia benar-benar ingin belajar sendiri. Dengan apa? Dengan kita bisa membuat keyakinan kelas ya. Motivasi itu memang tidak seluruhnya dari motivasi dalam diri murid, tetapi kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan motivasi itu berasal dari diri murid, bukan dari guru, bukan dari orang tua atau bahkan teman. Nah, nilai-nilai kebajikan dalam disiplin itu harus menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ada beberapa nilai kebajikan, tetapi yang sedang digaungkan oleh pemerintah, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, semua nilai-nilai kebajikan itu ada di dalamnya. Ya, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini kita sebagai pendidik harus memberikan tauladan, tidak hanya memberikan teori saja, tapi memberikan tauladan. Seperti apa? Misalnya kita punya program membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Kita juga bisa menciptakan kondisi lingkungan sekolah, misalnya sholat duha bersama ataupun sholat berjamaah bersama. Kemudian kebinekaan global. Kebinekaan global di sini kita di Indonesia karena di sini di Desa Tunggal sepertinya masih dalam satu suku, yaitu suku Jawa. Sepertinya kebinekaan global itu belum terasa begitu ketara, ya. Tetapi kalau nanti di kota-kota besar pasti itu kebinekaan global sudah ketara. Kemudian bergotong royong, misalnya dengan Jumat bersih, kita bisa memberi tauladan anak didik kita, murid-murid kita dengan cara bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Dengan pelaksanaan piket harian itu sudah memberikan contoh bergotong royong. Kemudian kreatif. Nah, ini untuk kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4 mungkin sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ini bisa memancing kreativitas anak didik kita. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Ini memang bernalar kritis itu harus digaungkan ya, dibiasakan murid kita untuk bernalar kritis. Misalnya kita memberikan sebelum pembelajaran kita memberikan apa
persepsi yang bisa sudah kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mandiri di sini bukan berarti berangkat sekolah sendiri, terus mengerjakan PR sendiri, bukan. Jadi maksud mandiri di sini yaitu tidak hanya sekadar itu saja mengerjakannya semua sendiri, tetapi mandiri ini dalam kaitannya murid menyelesaikan suatu masalah. Kita harus memberikan suatu permasalahan di mana murid kita beri anuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya Bu. Silakan Bu. Apakah Ibu pernah melakukan suatu segitiga respirasi di kelas? Oh, segitiga restitusi. Nanti setelah ini ada pembahasan itu, saya lanjutkan dulu ya. Budaya positif itu memberikan efek disiplin, tetapi makna disiplin di sini bukan kita mematuhi peraturan terus melaksanakan peraturan yang ada di sekolah, tidak ada itu. Tetapi makna disiplin di sini menurut IHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, maksudnya self-discipline ini tadi berkaitan dengan motivasi intrinsik. Semua itu berasal dari diri kita sendiri. Anak atau murid harus disiplin, bukan berarti harus melaksanakan peraturan sekolah. Memakai pakaian yang rapi, memakai sepatu berwarna hitam, tidak hanya itu. Tetapi disiplin di sini itu memang berasal dari motivasi intrinsik, dari keinginan anak itu sendiri. Jika motivasi intrinsik itu tidak bisa mengubah rasa disiplin mereka, baru penguasa bisa memberikan eksekusi ya, baru penguasa mengeksekusi, tetapi tidak boleh dengan cara hukuman. Meskipun disiplin itu kaitannya hukuman atau melaksanakan peraturan, tidak hanya itu. Tetapi di sini mendisiplinkan diri berasal dari motivasi intrinsik dirinya sendiri. Harus merdeka, benar-benar murid itu diminta untuk melaksanakan disiplin berdasarkan dari dalam hati. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, anak itu harus berangkat pagi biar tidak kena sanksi. Nah, itu tidak boleh ya. Itu berarti dia menghindari karena takut terhadap hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, anak-anak Bu Susi akan memberikan ulangan, nanti yang dapat nilai 100 nanti dapat hadiah dari Bu Susi. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan oleh kita seorang pendidik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini bisa kita sebagai pendidik kita bisa lakukan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang biasa kita buat sebelum tahun ajaran baru. Untuk apa? Untuk kelas itu bisa aman, bisa nyaman, dan bisa digunakan sebagai tolak ukur disiplin itu sendiri. Kemudian 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Bertahan hidup di sini yaitu kita harus makan, harus minum. Nah, itu maksudnya untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Anak biasanya kalau jam-jam kritis itu dia sering mengabaikan penjelasan dari guru,
males, bosan, ininya bermain, pulang, jajan. Nah itu di situ bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk meramu pembelajaran kita agar lebih menyenangkan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Biasanya kalau murid SD, kebutuhan yang pertama yaitu kesenangan. Mereka inginnya bermain. Tidak, Bu? Kebutuhan akan penguasaan. 5 kebutuhan dasar ini mana yang lebih menonjol pada anak didik kita. Nah, semuanya itu tidak boleh terlalu menonjol, tetapi semua harus seimbang. Nah, ini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita menjadi pendidik itu sebaiknya yang posisi apa ya yang kita laksanakan. Nah, nanti kita akan melihat beberapa video. Ini posisi penghukum. Pada posisi penghukum ini, seorang pendidik itu lebih cenderung menggunakan kata-kata kasar, sering membanding, dan memberikan hukuman kepada para peserta didik. Sebaiknya ini tidak dilakukan. Nah, kemudian ini posisi yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Setelah nanti kita menyaksikan video ini, pasti terasa perbedaannya posisi kontrol satu dengan yang lain. Untuk posisi pembuat rasa bersalah ini menggunakan kata yang sedikit lebih halus, tetapi sebenarnya tidak sebenarnya tidak halus, cuma terasa halus. Sehingga akan membuat murid menjadi merasa bersalah. Nah, ini terlihat sekali. Kemudian posisi kontrol yang ketiga ini, para pendidik memposisikan sebagai teman. Ini kalau dibiarkan terus-menerus akan membuat seorang pendidik turun di bawahnya, apalagi kalau di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidik akan tidak dihargai, merasa tidak dihargai. Hanya menggunakan kata-kata yang manis itu, dan seakan-akan pendidik ini seperti temannya, dan murid ini juga menganggap seperti temannya juga. Iya Bu, saya memang banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kerja Bu. Ya sudah
demi ibu, biar ibu senang. Ya, biasanya kalau mengharap teman seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Posisi pemantau atau monitor ini cenderung dia bertolak pada peraturan sekolah, selalu dikaitkan dengan peraturan sekolah. Kalau untuk posisi pemantau ini ada peraturan dan ada konsekuensinya, bisa bertolak pada peraturan dan konsekuensinya nanti seperti apa. Kemudian ini yang terakhir posisi manajer, ini posisi yang kita sebagai pendidik diminta untuk posisi ini, posisi manajer. Pada posisi manajer, di sini pendidik memberikan pemantik agar anak yang mencari solusi, bukan guru yang mencarikan solusi bagi anak tersebut. Nah ini terlihat kalimat pendidik memantik, kemudian siswa itu mencari solusi dari permasalahan yang tadi, bukan mendikte ya, guru tidak mendikte tetapi memantik. Ini bisa menguji anak berpikir kreatif. Nah itu 5 posisi kontrol. Tetapi yang dimaksudkan di sini kita harus menuju posisi sebagai manajer. Nah, untuk menuju posisi ke manajer kita harus menerapkan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kita harus membentuk keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, kalau peraturan itu lebih rinci dan lebih konkret. Kalau itu bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, umum, tidak dikhususkan. Misalnya kalau peraturan masuk sekolah pukul 7, terus ini ya banyak peraturan. Kalimatnya terlalu panjang. Kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat yang pendek, yang biar mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dibuat dalam bentuk positif ini maksudnya jangan menggunakan kata jangan, dilarang, itu dihindari, diganti. Contoh, misalnya dilarang berlari di koridor kelas. Nah itu dilarang. Nah diganti keyakinan kelas, diganti seperti ini kalimatnya. Berjalanlah di koridor kelas. Nah, kalau keyakinan kelas seperti itu, tidak menggunakan kata negatif, bermakna negatif, tetapi menggunakan kata
kata bermakna positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalimatnya harus pendek, tidak usah panjang seperti kalimat pada peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tidak hanya dibuat tetapi harus diterapkan, harus secara berkesinambungan dan kontinu. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Nah, keyakinan kelas itu harus dibuat antara murid dengan gurunya atau murid dengan wali kelas. Misalnya kalau kita di SD, kita membuat keyakinan kelas antara murid dengan wali kelas, karena biasanya kalau di SD semua mapel diajarkan oleh wali kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya ada satu keyakinan kelas yang tidak jalan, berarti itu perlu diperbarui di tahun berikutnya atau secepatnya diperbaiki agar keyakinan kelas dapat berjalan sesuai dengan keyakinan warga kelas. Dalam menerapkan keyakinan kelas, jika ada suatu masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah, kita bisa melakukan solusi ya, kita bisa mencari solusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi, seperti video sebagai kontrol manager. Di situ sudah menerapkan segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita nanti bisa menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak nanti tidak merasa disalahkan. Jadi tidak merasa di posisi membuat merasa bersalah. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya, alasannya apa? Kok kamu melakukan itu? Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa menggunakan kalimat seperti itu. Kita harus menanyai murid apa alasannya, jangan langsung menyalahkan. Kamu salah nak, dan kamu sudah telah begini-begini. Nah, itu berarti dia langsung memvonis murid. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita kembali ke keyakinan kelas tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, tadi merujuk ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Atau bisa juga menggunakan kalimat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ditanya. Agar anak termotivasi. Meskipun dia melakukan kesalahan tersebut, dia ada motivasi untuk berubah menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Nah, ini mungkin tadi yang ditanyakan oleh Bu Ani, nanti akan saya jawab pada sesi tanya jawab. Dan demikian yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, pada Bu Ida, kami silakan. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya memberikan kesempatan dua orang penanya. Siapa monggo? Saya Bu. Ya, Bu Alin. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan yaitu tentang apa bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya, terima kasih Bu Alin atas pertanyaannya. Perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu memang berbeda. Kalau peraturan kelas itu dibuat biasanya atau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah langsung diminta melaksanakan murid atau warga sekolah yang lain. Biasanya pada peraturan sekolah itu kalimatnya menggunakan kalimat yang sangat detail, sangat panjang-panjang. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh
wali kelas atau guru kelas dengan muridnya, dan biasanya kalimatnya pendek-pendek biar bisa diingat oleh murid tersebut. Sehingga kalau secara garis besar peraturan sekolah atau peraturan kelas berbeda dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Ada bertanya lagi? Monggo. Ada berarti? Pertanyaannya, apakah ibu juga menggunakan segitiga restitusi di kelas Anda? Terima kasih. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Ani. Saya pernah menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah di kelas saya. Ini untuk kasus saya yang ada anak yang ketika saya menerangkan pelajaran, dia malah ngobrol sendiri. Nah, ini saya meminta salah satu anak untuk memanggil temannya yang tadi. Saya memang sengaja panggil ke kantor karena kalau nanti saya langsung eksekusi di kelas, nanti anaknya akan merasa kasihan. Nanti bisa berimbas pada bulian, biasanya seperti itu, Bu. Nah, ini saya tanya, bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat, Bu? Kalian tahu tidak kenapa Bu Susi panggil? Nah, terus asalnya menjawab, mungkin karena saya ngobrol pas pelajaran, Bu. Ah ya, benar. Kemudian ini posisi dimenstabilkan identitas. Tidak apa-apa ngobrol pada saat jam pelajaran, tetapi harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi, ya. Kalau pas pelajaran jangan ngobrol sendiri, nanti mengganggu teman yang lain. Bu Susi tahu, Bu Susi pernah melakukan hal yang sama, tetapi pasti ini ada alasannya. Nah, ini validasi tindakan berarti. Kemudian untuk menyelesaikan masalah itu saya menanyakan keyakinan kelas. Apakah kalian ingat keyakinan kelas yang sedang kita buat, yang sudah kita buat? Iya, Bu, ingat. Nah, ternyata anak memang mengingatnya. Tidak boleh mengobrol ketika guru menjelaskan. Ya, kalian ingat kan? Dan menurut kalian perilaku kalian tadi benar atau salah? Salah, Bu. Mereka bilang salah, memang salah karena tidak sesuai dengan keyakinan. Ini kan hanya keyakinan bagian yang ketiga. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau kalian mengerti itu salah, kalian pasti punya solusi. Kira-kira bagaimana? Nah, ini anak digiring untuk menyelesaikan masalah yang tadi dihadapi. Tidak hanya menanyakan, tapi menanyakan bagaimana masalah itu mereka atasi, biar mereka yang berpikir sendiri. Saya tanya begini, kalian pengen menjadi anak yang seperti apa? Nah, ternyata mereka menjawab, saya pengen menjadi anak yang sukses, Bu. Oke, kalau ingin menjadi anak yang sukses, kalian harus disiplin, ya. Iya, Bu. Kemudian mereka minta maaf ya, Bu, saya tidak akan ulangi lagi. Nah, berarti di situ ketika kita menerapkan segitiga restitusi, anak tidak merasa dibuat salah, tapi dia menyadari kesalahan yang mereka perbuat, ya, dan mencari solusi sesuai masalah yang mereka alami. Kita sebagai pemantik, bukan mencarikan solusi, biar mereka yang mencari solusi. Kalau mereka mencari solusi, berarti mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka perbuat dengan berkeyakinan kelas tadi. Begitu, Bu. Sudah? Tidak ada penanya lagi? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kiranya acara pada kali ini sudah cukup. Marilah acara kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.
Siti Alimah SPD, guru kelas 4 di SD Negeri 1 Bandrong. Di sini saya akan memberikan umpan balik terkait pengimbasan materi yang telah disampaikan oleh Bu Susi Ristiningsih pada tanggal 5 September 2022. Materi yang disampaikan oleh Ibu Susi Ristiningsih meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Beliau menyampaikan materi sangat jelas disertai dengan contoh penerapannya. Demikian umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.